Perkenalkan, nama saya adalah Hendriko Yeskinata Apaca dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memberikan presentasi lanjutan dari graf lintasan dan graf lingkaran. Untuk sesi pertama, akan diberikan preposisi 132 yang berbunyi, setiap graf G mengandung sebuah graf lingkaran yang memenuhi GIF dari G lebih kecil atau sama dengan 2 kali diameter graf G ditambah 1. Untuk membuktikan preposisi ini, maka digunakan metode kontradiksi. Dan untuk ilustrasinya diberikan graf Petersen sebagai graf G. Pada gambar graf Petersen, dapat kita tentukan bahwa diameter G memiliki panjang 2. Lalu kita masuk ke tahap yang pertama. Kita asumsikan ada graf lingkaran yang terpendek di dalam graf G ini. Di dalam contoh ini, saya asumsikan bahwa graf lingkaran C8 dengan GIF G sama dengan 8 merupakan graf terpendek yang bisa kita buat di dalam graf G ini. Berikutnya, kita akan tunjukkan bahwa graf G dan graf circle 8 ini memenuhi G atau GIF dari G lebih besar sama dengan 2 kali diameter G ditambah 2. Dalam hal ini, kita sudah ketahui bahwa GIF G yang kita miliki adalah 8 dan 2 kali diameter G ditambah 2 sama dengan 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 6 yang nilainya lebih kecil dari GIF lingkaran yang kita miliki. Maka, graf circle yang kita punya memiliki 2 titik atau 2 simpul yang mana jarak di dalam C paling sedikit adalah diameter G ditambah 1. Untuk menunjukkan pada graf yang kita miliki, maka saya ambil titik 1, lalu kita akan menghitung eksentrisitas 1 ke titik-titik yang ada di dalam graf circle C8. Untuk E12 bernilai 1, untuk E13 bernilai 2, untuk E1 keempat bernilai 4, bernilai 3, untuk E1 kelima bernilai 4, atau bisa juga dihitung dari lawan arahnya, 1, 2, 3, 4. Lalu eksentris 1 ke 6 bernilai 3, lalu eksentris 1 ke 7 bernilai 2, dan eksentris 1 ke 8 bernilai 1. Dalam kasus ini, eksentrisitas titik 1 ke 4, 5, dan 6 memiliki nilai lebih besar atau sama dengan diameter dari graf G ditambah 1. Atau dengan kata lain, E14 dan E16 bernilai sama dengan diameter G, yaitu 3, dan eksentrisitas 1 ke 5 bernilai 4 atau lebih besar dari diameter G ditambah 1. Oke, sudah kita tunjukkan, maka kita akan lanjutkan ke tahap yang ketiga. Di dalam graf G, simpul-simpul yang dimiliki sebelumnya akan memiliki panjang yang lebih pendek. Dalam hal ini, eksentrisitas 1 ke 4 nilainya 2, eksentris 1 ke 5 bernilai 1, eksentris 1 ke 6 bernilai 2. Yang mana nilai-nilai ini lebih kecil dari eksentrisitas yang dimiliki pada graf C8. Langkah selanjutnya, untuk setiap lintasan P terpendek di dalam graf lingkaran yang kita miliki, maka terdapat lintasan P
sedemikian rupa bukan merupakan subgraf dari C8. Dalam hal ini saya memberikan contoh simpul X dan simpul Y, kemudian diberikan busur, maka busur XY ini bukanlah subgraf dari graf C. Maka dapat dikatakan bahwa graf P memiliki sebuah circle yang mengandung lintasan P titik X dan Y. Berikutnya, bersamaan dengan path atau lintasan terpendek XY di dalam C, maka lintasan ini akan membentuk sebuah circle yang lebih kecil dari circle yang kita buat sebelumnya. Dalam hal ini, titik X dan Y dan Z apabila dihubungkan akan membentuk circle C3, yang mana C3 merupakan lingkaran dengan panjang yang lebih kecil ukurannya daripada C8. Maka ini adalah suatu kontradiksi. Dengan demikian, reposisi 132 terbukti betul. Pada sesi kedua, akan ditunjukkan pembuktian preposisi 133 yang berbunyi bahwa untuk sebuah graf G dengan radius paling banyak K dan derajat maksimum paling banyak D lebih besar atau sama dengan 3, mempunyai paling sedikit D per D-2 dikalikan D-1 pangkat K simpul. Untuk membuktikan preposisi 133, maka diperlukan proses induksi. Untuk ilustrasinya, saya sajikan sebuah graf mahkota untuk membantu jalannya pembuktian yang akan dilakukan. Langkah pertama, misalkan Z merupakan titik sentral di dalam G, dan kita bentuk himpunan D sub I yang mengartikan sebagai himpunan simpul-simpul di dalam G dengan jarak I dari Z. Pada contoh ini, titik Z saya letakkan di bagian ini, dan jika kita bentuk D0 dan D1 sampai dengan DK, maka gabungan dari himpunan DI dari I sama dengan 0 sampai dengan K akan membentuk himpunan simpul yang dimiliki oleh graf G itu sendiri. Sebagai contoh pada grafik ini, D0 dengan titik-titiknya yang kita ambil A, B, D, E memiliki panjang D0 sama dengan 1. Untuk D1 dengan anggota CFG memiliki panjang 2. Maka jika kita gabungkan D0 dengan D1, himpunan tersebut akan membentuk himpunan simpul dari graf G. Langkah berikutnya, jelas bahwa panjang dari D sub 0 adalah 1, dan panjang dari D sub 1 memiliki nilai kurang atau sama dengan dari derajat maksimumnya. Dalam contoh ini dapat ditunjukkan bahwa D0 panjangnya 1, D1 panjangnya 2, di mana nilai ini sama dengan derajat maksimum yang dimiliki oleh graf mahkota ini. Langkah ketiga, kita lakukan proses induksi. Kita perlu tambahkan 2 titik berikut ini, sehingga himpunan DI menjadi 3 bagian. Untuk D0 dengan anggota A, B, D, E,
memiliki panjang 1, kemudian untuk himpunan D1 dengan anggota CGH, memiliki panjang 2, dan untuk himpunan D2 dengan anggota F memiliki panjang 3. Dengan kata lain, panjang dari D2 sama dengan derajat maksimum yang dimiliki oleh graf mahkota ini. Apabila kita terus membuat ekstensi dari graf G yang kita miliki ini untuk D0, D1, D3, sampai dengan DI plus 1, maka akan terbentuk suatu pola di mana D0 bernilai 1, D1 bernilai 2, D2 bernilai 3, D3 bernilai 4, sampai dengan DI plus 1 sama dengan 1 ditambah DI. Atau nilai ini bisa dikatakan kurang atau sama dengan 2 kali panjang DI. Atau nilai ini bisa dikatakan kurang atau sama dengan D-1 kali D sub I dengan syarat D harus lebih besar sama dengan 3. Dan untuk I dilakukan dari 1 sampai dengan K. Baik, pada langkah kelima, dikarenakan setiap simpul di dalam DI memiliki paling banyak D-1 tetangga di dalam DI plus 1, dan karena DI memiliki tetangga yang lain juga di dalam DI-1, maka panjang dari DI plus 1 kurang atau sama dengan D dikalikan D-1 pangkat I untuk semua I kurang dari K. Dengan prinsip induksi, dapat dikatakan derajat maksimum G kurang dari atau sama dengan 1 ditambah D dikalikan penjumlahan D-1 pangkat I dengan I sama dengan 0 sampai dengan K-1. Notasi sigma ini bisa kita buat bentuk ekspansinya ke dalam bentuk deret geometri, yaitu 1 tambah D dikalikan 1 tambah D-1 tambah D-1 kuadrat sampai dengan D-1 pangkat K-1, di mana jumlah elemen yang ada di dalam notasi sigma ini ada sebanyak K. Kemudian, dengan jumlah deret geometri, kita dapatkan penjumlahan ini sama dengan 1 per D-2 dikalikan D-1 pangkat K dikurang 1. Nilai ini akan lebih kecil dari D per D-2 dikalikan D-1 pangkat K. Maka terbukti untuk preposisi 133. Demikian untuk presentasi pada graf lingkaran dan graf lintasan sesi kedua. Semoga video ini dapat membantu kita dalam memahami mata kuliah teori graf lanjutan. Terima kasih.